Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas sorting algoritma kami. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Atahila dengan akhiran NIM 036. Perkenalkan, nama saya Agnes Olivia Ketaren dengan NIM 066. Perkenalkan, nama saya Rahma Sarita Nasution dengan akhiran NIM 043. Perkenalkan, nama saya Richard Lim dengan akhiran NIM 073. Perkenalkan, nama saya Bransley Fanauli dengan akhiran NIM 108. Baik, pada presentasi kali ini kami akan membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu menjelaskan algoritmanya, lalu kompleksitas algoritmanya untuk komputasi, lalu kami akan menjelaskan perbandingan pertukaran yang terjadi, dan terakhir kami akan menjelaskan karakter data yang cocok untuk setiap algoritmanya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan untuk di bagian penjelasan algoritma dari bubble sort. Jadi, bubble sort itu adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan dan menukarnya jika urutannya itu salah. Jadi, prosesnya itu diulang terus-menerus sehingga seluruh elemennya itu berurut. Jadi, cara kerjanya itu, si algoritma bubble sort ini dia akan membandingkan antara elemen pertama dengan elemen kedua. Lalu, jika elemen ke satu itu dia lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemennya itu akan ditukar, yang mana prosesnya itu akan berlanjut sampai semuanya itu berurut. Untuk algoritma selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, algoritma insertion sort. Jadi, algoritma ini merupakan algoritma yang menyisipkan elemen ke posisi yang tepat dalam bagian array yang sudah tersortir. Nah, langkah-langkah pengerjaannya itu, dia yang pertama membangun array yang diurutkan satu elemen pada satu waktu. Selanjutnya, iterasi dimulai dari elemen kedua. Elemen ini dibandingkan dengan elemen-elemen di sublari kiri yang sudah terurut. Jika elemen-elemen yang lebih besar dari key digeser ke kanan untuk memberi ruang, lalu key disisipkan di posisi yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk algoritma selection sort, yang mana algoritmanya itu adalah algoritma yang bekerja dengan mencari elemen terkecil atau yang terbesar dari daftar yang belum terurut, lalu menukarnya dengan elemen di posisi yang benar. Nah, cara kerjanya itu yaitu dia akan membagi menjadi dua bagian, yaitu yang sudah diurutkan dan yang belum diurutkan sebelah kanan. Di setiap iterasinya, algoritmanya akan mencari elemen dengan nilai terkecil di bagian yang belum diurutkan. Lalu elemen terkecil tadi ditukar dengan elemen pertama dari bagian yang belum diurutkan, dan akan terus mengulang prosesnya sampai semua elemennya itu terurut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas kompleksitas algoritma yang digunakan dalam program, yaitu ada bubble sort, insertion sort, sama selection sort. Yang pertama, bubble sort. Algoritma bubble sort ini memiliki kompleksitas waktunya terbaik ON jika data sudah terurut, karena cukup satu kali iterasi atau pengulangan tanpa pertukaran. Namun pada program kami ini memiliki kompleksitasnya ON kuadrat karena melakukan perbandingan dan pertukaran antar elemen secara berulang tanpa optimisasi, serta kompleksitas ruang O1 karena menggunakan memori tetap. Selanjutnya ada insertion sort. Insertion sort pada program ini memiliki kompleksitas waktunya ON kuadrat pada kasus average dan worst case karena setiap elemen harus dibandingkan dan digeser hingga ke posisi yang sesuai. Namun pada kasus terbaik kompleksitasnya dapat menjadi ON jika data sudah terurut. Dengan kompleksitas ruang ruang O1 karena dilakukan secara in place. Selanjutnya selection sort. Selection sort memiliki kompleksitas waktunya ON kuadrat untuk semua kasus, baik terbaik, average, maupun worst case. Hal ini karena algoritma ini melakukan perbandingan terhadap seluruh elemen untuk mencari nilai terkecil atau terbesar. Kompleksitas ruangnya juga O1 karena sorting dilakukan secara in place. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada kompleksitas algoritma yang dipakai bagi bubble sort, memiliki base case big ON dan average case dan worst case big ON kuadrat. Selanjutnya ada algoritma insertion sort yang mempunyai base case big ON dan average case dan worst case big ON kuadrat. Dan untuk algoritma selection sort memiliki base case, average case, dan worst case yang sama, yaitu big O n kuadrat.
halaman halaman berikutnya. Nah, dari rata-rata dari 10 percobaan diperoleh waktu komputasi ini. Untuk bubble sort ada 1,0298 detik, insertion sort 1,0233 detik, dan selection sort 1,0273 detik. Nah, untuk bubble sort jumlah perbandingannya adalah 1128 dengan jumlah pertukaran 577. Insertion sort memiliki jumlah perbandingan 620 dan jumlah pertukaran 577. Sedangkan selection sort memiliki jumlah perbandingan 1128 dan jumlah pertukaran 40. Selanjutnya akan saya berikan ke teman saya. Jadi berdasarkan hasil algoritma yang kita peroleh, jadi berikut adalah penjelasan karakter data yang cocok untuk tiap algoritma. Jadi untuk data yang sudah hampir seluruhnya terurut, yaitu dalam kasus ini berarti bubble sort itu bisa lebih cepat dengan optimasi, yaitu berhenti jika tidak ada lagi sort dalam satu lintasan. Dan juga baik untuk tujuan edukasi karena logikanya paling sederhana. Nah, algoritma bubble sort ini tidak cocok untuk dataset yang besar maupun data yang sangat acak dan tidak terurut. Kemudian untuk insertion sort, umumnya dataset kecil dan data yang hampir terurut ini lebih cocok. Ini adalah salah satu algoritma tercepat untuk kasus-kasus ini, bahkan mengalahkan algoritma canggih seperti quicksort atau merge sort. Sering digunakan sebagai bagian dari algoritma hybrid, misalnya team sort. Untuk algoritma ini sendiri tidak cocok untuk dataset besar yang acak. Yang terakhir yaitu adalah selection sort, di mana untuk selection sort ini membutuhkan situasi di mana biaya pertukaran atau sort itu sangat mahal. Jadi contohnya pada media penyimpanan seperti flash memory, yaitu di mana saat penulisan operasi tulis itu terbatas. Kinerjanya juga sangat konsisten dan tidak terpengaruh oleh urutan data awal. Namun untuk algoritma selection sort ini tidak cocok untuk situasi saat jumlah perbandingannya menjadi prioritas karena ia akan selalu melakukan perbandingan dengan kompleksitas O(n²). Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.